Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi ke mata kuliah Wisata Operasi. Kali ini kita akan membahas terkait kajian metode transportasi dan penugasan. Di dalam gambar ini terlihat ada beberapa jalur distribusi yang menggunakan pesawat atau jalur udara, menggunakan darat yaitu truk atau kereta api, dan menggunakan jalur laut atau kapal laut. Jadi kalau kita mengkaji tentang transportasi dan penugasan tidak akan jauh, akan membahas tentang supply chain management ya. Seperti yang kita ketahui bahwa supply chain management adalah salah satu sistem manajemen rantai pasok untuk pendistribusian dari hulu ke hilir. Bagaimana produk itu dari bahan mentah dan sampai barang jadi bisa sampai ke konsumen. Kalau dilihat dari gambar ini ada sebuah sistem supply chain susu ya, dari peternak sapi diolah langsung ke food beverage processing atau pabrik, lalu distribusikan masuk ke toko-toko, lalu disaleskan oleh sales sampai ke warung-warung kelontong ya, yang dekat rumah kita dan sampai ke tangan kita. Ya, kalau lihat dari definisinya adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur jalur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama sejenis ke tempat tujuan secara optimal. Lalu tujuannya adalah untuk permintaan dari beberapa tempat agar dapat dipenuhi. Nah, ini kata kuncinya, dapat dipenuhi. Kenapa harus dapat dipenuhi permintaan? Ya seperti kalau kita analogikan, jadi pembeli itu raja. Jadi kalau misalnya kita beli, kita analogikan diri kita sendiri. Kalau kita beli barang bisa di toko A, tiba-tiba barang itu tidak ada di toko A, apa yang kita lakukan? Berarti kita beli ke toko B ya. Dari segi konsumen ya, segi kita yang beli, kita tidak akan dirugikan. Tapi dari segi tokonya atau produsennya itu dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena konsumen itu hilang berarti. Yang bahayanya itu kalau konsumennya itu ngomong ke orang lain gitu, ngomong ke orang lain bahwa jangan beli di sana karena toko di sana nggak lengkap. Nah, itu yang bahayanya. Sehingga produsen itu dirugikan, rugi, dia hilang satu dari tadi yang beli tadi karena kecewa tidak ada, lalu rugi yang keduanya lagi seandainya dampak akan timbul akibat dari yang tadi beli itu ngomong ke orang lain gitu. Itu kan jadi merupakan rugi yang jangka panjang gitu untuk tokonya tadi. Makanya kata kuncinya permintaan harus dipenuhi, permintaan konsumen harus dipenuhi. Yang keduanya adalah diperoleh suatu alokasi distribusi barang yang dapat meminimalisir. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa ini berhasil? Selesai udah untuk tahap pertama. Lalu selanjutnya kita hitung lagi, cari lagi. Biar paling rendah setelah angka 1 berapa? Berarti ini angka 6 ya. Angka 6 ini ada di baris O2. O2 ini berarti kita kasih. Untuk yang O2 berarti tadi 40 ya, karena untuk yang O2 ini udah 50 dikasih. Medium bawahnya 90. Isi aja dulu 40. Jadi kapasitas untuk yang di bawahnya udah beres tuh 90. Sedangkan mintanya 50. Karena untuk yang D3 dikasih 40, berarti dia minta lagi ya. Masih kurang ya. Kurang berapa nih? Karena 90 dikurangi 40 ditambah 20 60, berarti kurang 30. 30. Nah, lalu kita lanjut. Nah, karena dia minta 30, dari mana kita isi berarti cari yang biaya yang paling rendah. Yang paling rendah selanjutnya adalah 9. Nah, kenapa 9? Tadi diisi dari O1 berarti kita isi ada 30, jadi tinggal jumlahkan 30 tambah 40 tambah 20 sama dengan 90, berarti udah selesai semuanya. Masing-masing kolom sudah selesai. D1 980, D2 50, D3 90, D4 60, D5 sama dengan 70. Dan kapasitasnya sudah semuanya dilaksanakan.
untuk total untuk supply chain-nya kita hitung sama seperti metode yang pertama. Ya mungkin saja untuk lebihnya mohon maaf untuk metode transportasi dan penugasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.